Shalom Bapak Ibu Guru, staf dan pimpinan IPK yang saya kasihi. Tidak terasa kita sudah menjalani kondisi working from home lebih dari 2 bulan. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah bagi kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan pada ketidakpastian di hari-hari ke depan akibat pandemi COVID-19 ini. Kita tidak pasti ke depan perubahan apa yang akan terjadi dengan cara kerja kita. Kita tidak pasti apakah kita bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Bahkan juga kita tidak pasti apakah kondisi ekonomi akan tetap baik seperti hari ini atau bisa menjadi lebih buruk dan berdampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketidakpastian di depan kita bisa saja memunculkan kekhawatiran dari dalam hati kita. Dan kekhawatiran itu memicu kita untuk mengambil sikap dan tindakan-tindakan yang tidak produktif di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang ada dalam hati kita bisa saja menggoncang banyak aspek di dalam kehidupan kita. Menggoncang relasi kita dengan keluarga, menggoncang relasi sosial kita, menggoncang pelayanan kita, bahkan mungkin menggoncang iman kita kepada Tuhan. Kekhawatiran itu muncul dari dalam hati kita dan terrealisasi melalui sikap dan tindakan kita. Oleh karena itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Raja Salomo ketika dia mengatakan, jagailah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Raja Salomo mengajar kita supaya hati kita dijagai dengan baik, sehingga tidak ada hal-hal negatif yang akan menghancurkan hidup kita muncul dari hati kita. Oleh karena itu hati kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi biarlah hati kita diisi oleh semangat, kekuatan, dan keteguhan di dalam Tuhan. Pada waktu Yosua diminta untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, saya percaya di dalam hati Yosua ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi pada saat itulah Tuhan berfirman kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan ingin Yosua memberikan hati kepada Tuhan, hati yang penuh semangat, hati yang teguh, hati yang kuat, dan bukan hati yang penuh dengan kekhawatiran. Saya percaya itu pula yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak khawatir dengan kondisi keadaan ke depan, tetapi hati kita tetap bisa dipenuhi oleh semangat dan kekuatan di dalam Tuhan. Dan perintah ini adalah perintah yang sangat mungkin sekali untuk kita lakukan. Karena di dalam perintah ini ada jaminan dari Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Rasul Paulus juga mengatakan, Bapak Ibu, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Semua ini memberikan satu jaminan kepada kita supaya kita boleh menatap masa depan kita dengan penuh semangat, dengan hati yang kuat dan teguh, tanpa dikuasai oleh kekhawatiran. Tapi Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, Pak, bukankah kekhawatiran itu kadang-kadang muncul begitu saja di dalam hati kita? Bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mengalahkannya? Raja Daud mengajarkan satu hal yang indah kepada kita ketika dia menuliskan Mazmur di Mazmur 94 ayat yang ke-18 dan 19. Daud berkata, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Hanya ada satu cara untuk kita bisa mengalahkan kekhawatiran kita, Bapak Ibu, seperti yang dituliskan oleh Daud, yaitu dengan cara kita menjumpai Tuhan dan mengingat betapa besar kasih setianya kepada kita. Kristus telah memberikan nyawanya menjadi korban tebusan bagi kita. Itulah kasih setia terbesar yang melampaui segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita. Dan Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus anaknya yang tunggal itu Allah berikan kepada kita, apalagi yang lain yang tidak Dia berikan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, untuk tidak khawatir menghadapi masa depan, tapi biarlah kita tetap memenuhi hati kita dengan semangat, kekuatan, dan keteguhan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita menghadapi hari-hari depan kita dengan tidak khawatir, dan memenuhi hati kita dengan semangat yang terus baru, dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari tetap bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati.